40 siswa sekolah dasar negeri di Sukoharjo mengalami keracunan makanan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, banyak manfaat atau mudorotnya? Baiklah bolo-bolo, dalam beberapa hari terakhir ini kan Indonesia lagi-lagi ya dilanda demonstrasi besar-besaran yang bertajuk Indonesia Gelap ya, yang salah satunya memang menyasar tentang kebijakan MBG ya, makan bergizi gratis. Di mana mereka mengatakan siangnya makan gratis, tapi malamnya nggak bisa makan karena orang tuanya di PHK. Jadi Indonesia Gelap ini muncul ya salah satu sebabnya karena kebijakan ya, efisiensi anggaran yang berdampak ya pada pemangkasan anggaran, misalnya anggaran pendidikan atau pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honorer, walaupun pemerintah sendiri secara resmi sudah membantah itu semua, yang dimana pemerintah mengatakan bahwa operasional dari kegiatan pemerintahan itu tetap berjalan ya, jadi tidak terkena pemangkasan. Saya pikir kita semua ya, termasuk saya, pasti kita sangat setuju bahwa negara ini menerapkan efisiensi. Kita setuju banget ya. Cuman problemnya kalau efisiensi ini semata-mata hanya demi mewujudkan janji politik. Nah, itu yang ya mungkin bisa menjadi perdebatan sengit ya. Kita tahu bahwa salah satu program andalan dari Presiden Prabowo Subianto itu adalah kebijakan tentang makan bergizi gratis ya untuk anak-anak SD ya. Dan Bapak Presiden sendiri sudah menambahkan anggaran sebesar 100 triliun rupiah ya, sehingga untuk total tahun ini anggaran untuk makan bergizi gratis itu mencapai 171 triliun. Saya sendiri tidak meragukan niat baik Bapak Presiden ya, tapi niat yang baik saja itu nggak akan cukup ya jika praktek di lapangannya tidak sebaik niatnya ya. Karena kita tahu ya, ngasih makan 80 juta anak Indonesia itu pasti tidak akan mudah ya. Jadi di situ ada problem keakuratan data, ada problem koordinasi, distribusi, pengawasan kualitas ya, yang salah satu dampaknya kalau tidak diawasi dengan benar ya terjadi keracunan ya, seperti yang video di awal tadi ya. Kemudian ada problem atau tantangan ya, bagaimana anak-anak itu tidak hanya menerima makan gratis, tapi di situ ada edukasi gizinya ya, itu juga tidak kalah penting ya. Dan andai kata pun ya semua aspek atau semua problem itu bisa dijalankan dengan baik ya, datanya akurat, koordinasinya baik, distribusinya bagus, pengawasannya bagus, edukasinya berjalan, program ini masih dihantui juga dengan masalah klasik yang selalu melanda negeri ini, yaitu korupsi. Karena ya mencari orang yang amanah di negeri ini semakin lama semakin sulit ya. Jadi dimanapun ada kegiatan, dimanapun ada hajatan, dimanapun ada program, maka disitulah muncul pengkhianatan ya. Muncul aksi-aksi yang menguntungkan diri sendiri ya, yang itu semua adalah perilaku korupsi ya. Sudah ada lagi kejadian di salah satu sekolah itu yang dagingnya aja itu dikorupsi sama penyelenggara ya. Tapi apapun, program makan bergizi gratis ini kan sudah berjalan ya, dan sudah ditetapkan ya. Kita hanya bisa berdoa, berharap semoga penyelenggaraan program andalan Pak Presiden ini bisa berjalan dengan baik dan negara kita juga akan baik-baik saja. Nah, jadi kalau kita memperhatikan ide awal dari program Presiden tentang makan bergizi gratis ini kan berawal dari angka stunting ya yang sangat tinggi yang ada di negara kita ya. Jadi orang Indonesia ini kan secara umum juga badannya itu kayak kurang gizi, orangnya nggak tinggi-tinggi, bahkan dikatakan IQ kita ini rata-rata cuma 78. Nah, semua itu kan bermuara dari kurang gizi. Nah, cuman pertanyaannya, apakah kebijakan makan bergizi gratis ini adalah strategi paling tepat untuk mengatasi stunting? Nah, jadi menurut bolo-bolo, anak-anak Indonesia yang kurang gizi itu diakibatkan karena anak-anak Indonesia ini kurang makan atau kurang makan bergizi. Ayo, bingung nggak? Saya ulangi lagi ya. Anak-anak Indonesia yang stunting itu karena kurang makan atau kurang makan bergizi. Karena kurang makan dengan kurang makan bergizi itu beda loh ya. Jadi sebagai contoh ya, di kampung tempat saya tinggal, jadi saya ini tinggal di desa ya, tinggal di kaki gunung ya. Di sekitar saya itu saya lihat cukup banyak anak-anak yang ya ada tanda-tanda stunting lah ya. Jadi badannya kurus, pendek gitu kan. Padahal kalau saya lihat
orang tuanya sebetulnya cukup mampu ya. Kalau hanya sekedar ngasih makan anak sehari 2 kali dengan lauk itu secara umum cukup mampu. Cuman yang saya lihat kan mereka ini dikasih makannya mie instan ya, terus jajanan-jajanan olahan yang ada di toko-toko gitu kan, minumnya pun dikasih yang manis-manis gitu ya. Karena ya apa? Karena ibu-ibu muda zaman now itu kebanyakan TikTok ya. Jadi ini jadinya malas ngasah skill memasak ya, apalagi mencukupi diri dengan pengetahuan gizi itu loh ya. Itu wah udah kejauhan ya. Jadi belajar masak aja udah males. Akhirnya ya orang tuanya sibuk apa, anaknya ya sudah dibiarkan masuk mode survival ya, dengan makan jajan pinggiran yang tidak hanya kurang gizi tapi juga berpotensi membahayakan kesehatan di masa depan ya. Bahkan ini ya, saya punya teman di Surabaya yang tajir, dan saya tahu sendiri anaknya itu setiap hari ya dibiarin orang tuanya makan apa coba? Nasi putih sama kacang sukro. Gendeng nggak? Itu saya sampai ngomong jangan. Jadi ini memang ada problem yang mendalam tentang bagaimana literasi kita tentang gizi. Nah, kemudian ada data lain ya, ini yang sempat dibahas oleh Guru Gembul ya, Guru Gembul senior saya dalam ber-YouTube. Beliau menunjukkan data ya, yang kebetulan saya juga riset sedikit nih ya. Jadi ada data dari Bappenas ya, yang menyatakan bahwa setiap tahun ya di negara kita ini ada sekitar 40 jutaan ton sampah makanan per tahun yang dibuang sia-sia ya. Itu artinya sekitar 180 kilogram per kapita per tahun. Artinya satu orang Indonesia itu rata-rata membuang sampah sampai 180 kilo dalam setahun ya. Jadi ini jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan angka kurang gizi dan kelaparan yang ada di negara kita. Kalau bolo-bolo masih kurang yakin, sekarang coba perhatikan ya di sekitar bolo-bolo atau bahkan bolo-bolo sendiri ya yang punya kulkas di rumah. Sering nggak kita membiarkan kulkas kita dalam keadaan makanannya membusuk ya, nggak diapa-apain sampai berminggu-minggu seperti itu kan. Nah, termasuk kita beli sesuatu nggak dihabiskan. Pemborosan makanan ini dampaknya bukan hanya buruk ya bagi ketahanan pangan kita ya, tapi juga pada lingkungan ya. Karena sampah makanan itu kan secara umum menghasilkan emisi gas rumah kaca ya, yang memperparah perubahan iklim ya, terutama di peternakan-peternakan ya. Ya karena untuk makanin penduduk bumi yang semakin banyak kan juga semakin banyak peternakan yang dibuka ya di situ ya. Dan kita tahu bahwa peternakan itu adalah salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. Sementara kita sendiri sering nggak ngabisin makanan gitu kan. Nah, jadi kembali kepada premis awal, untuk mengatasi stunting yang ada di negara kita, sebetulnya apakah kebijakan yang tepat adalah memberi makan gratis atau memperkuat ya, literasi gizi untuk orang tua? Dan juga, nah kalau kita bisa melakukan sebuah manajemen pangan yang bagus, itu saya pikir akan sangat bisa mengatasi problem kelaparan ya yang ada di negara kita. Dan literasi gizi itu seandainya, ini kita akan menghayal aja ya, jika memang bisa diterapkan dengan sangat masif ya dan benar-benar menjadi program unggulan pemerintah ya, kita bisa lakukan edukasi gizi itu di sekolah-sekolah, di komunitas-komunitas, bahkan workshop berkala ya bagi orang tua ya tentang bagaimana merancang menu yang sehat dan juga ekonomis seperti itu ya. Kemudian ya sekarang kan zamannya medsos ya, zamannya platform digital ya, bisa dilakukan kampanye publik besar-besaran ya tentang bagaimana yang pentingnya gizi seimbang dan bagaimana mengurangi food waste. Ya saya pikir hari ini sudah banyak ya dikerjakan oleh beberapa influencer ya atau aktivis-aktivis ya, tapi kan itu cenderung inisiatif pribadi ya. Bayangkan kalau orang-orang hebat itu betul-betul disupport secara penuh oleh pemerintah gitu kan. Termasuk pemerintah bisa mendorong untuk pembangunan infrastruktur manajemen pangan misalnya ya. Jadi bayangkan jika nanti ada bank makanan yang menyalurkan surplus makanan dari restoran, toko, rumah-rumah tangga kepada yang membutuhkan ya. Kemudian mungkin ada kebijakan pemerintah yang bisa cukup keren ya. Jadi bisa ada insentif bagi bisnis-bisnis yang bisa berhasil mengurangi limbah makanan misalnya ya. Dan pemerintah harus bisa bekerja sama dengan swasta dan LSM ya. Nah, termasuk bagaimana mendorong inovasi teknologi dan pertanian serta distribusi pangan itu sendiri. Nah, kalau bolo-bolo sering mengikuti channel ini, saya berkali-kali menawarkan tentang sebuah sistem infrastruktur kebangsaan yang diberi nama lumbung ya. Lumbung ini memang secara politik salah satu fungsinya nanti adalah sebagai pengganti partai ya. Kalau saat ini kan orang mau jadi pejabat ya atau mau jadi politisi masuk partai. Nah, dalam sistem yang kami perjuangkan saat ini, jika ingin berkontribusi kepada negara
menjadi pejabat, nah masuknya di sistem lumbung, dimulai dari RT, RW sampai ke lumbung. Nah, selain itu lumbung juga punya fungsi sebagai infrastruktur database. Nah, termasuk di situ ada database pertanian ya, yang mengkoneksi seluruh lumbung yang ada di Indonesia. Oke, jadi itulah idealnya bagaimana negara ini mengatasi stunting yang ada di negara kita. Tapi Bapak Presiden Prabowo sudah memilih jalan MBG ya. Ya saya nggak bilang bahwa beliau tidak akan menjalankan kayak literasi gizi, kemudian waste management ya. Tapi yang terlihat saat ini kan ya itu tadi makan bergizi gratis ya. Jadi anak-anak didropin makanan di sekolah masing-masing ya, disuruh makan ya mau mereka suka atau tidak ya. Sekali lagi saya tidak meragukan niatan baik Bapak Presiden. Hanya saja saya berpikir apakah mindset ya. Jadi bangunan berpikir Pak Prabowo ini bisa beradaptasi dengan isu kekinian ya. Jadi kalau saya lihat Pak Prabowo ini mindset berpikirnya ya seolah-olah ya, mungkin saya salah ya. Seolah-olah seperti masih hidup di zaman perang dingin gitu loh. Yang rakyat menderita, rakyat kelaparan ya. Ya masih ada sih rakyat kita yang menderita dan kelaparan, tapi kan jelas nggak kayak zaman dulu ya gitu. Ya pasti ini tidak lepas dari latar belakang Bapak Prabowo yang termasuk generasi baby boomers ya. Jadi generasi yang tumbuh dalam konteks pasca Perang Dunia Kedua. Apalagi beliau kan latar belakang militer ya. Jadi militer itu selain patriotisme tentu punya nature yang sangat disiplin ya, dan kemudian ketaatan ya seperti itu, yang sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang pendekatannya top down ya, dan kemudian intervensi langsung. Nah, selain itu Bapak Prabowo itu kan juga saya lihat seorang yang punya nilai-nilai tradisional yang kuat, ya bisa dibilang paternalistik gitu ya. Jadi yang akhirnya melahirkan sikap yang memang ingin melindungi dan memberi secara langsung pada rakyat ya. Nah, pendekatan yang seperti ini kan memang ya mencerminkan ya tanggung jawab yang mendalam terhadap kesejahteraan rakyat. Ya walaupun mungkin ini tidak selalu sejalan dengan pendekatan yang empowerment ya, yang lebih modern ya. Yang pasti Bapak Prabowo ini memandang masalah kesehatan dan gizi ini sebagai isu yang sangat mendesak dan memerlukan solusi yang cepat ya, berdasarkan dari pemikiran bahwa masih banyak rakyat yang hidup dalam kondisi kekurangan dan kelaparan. Jadi alam bawah sadarnya Pak Prabowo ini merasa bahwa intervensi langsungnya adalah cara paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi gampangannya begini, bolo-bolo ya, perbandingan antara karakter berpikir pemimpin generasi lama dengan generasi baru ya. Jadi kalau generasi lama itu memang pemimpin yang cenderung memberikan ya. Sedangkan kalau pemimpin modern itu diharapkan adalah memberi kail. Nah gitu. Cuman kalau pemimpin-pemimpin di negeri Konoha itu nggak memberi ikan, nggak memberi kail, tapi makan ikan. Ya, jadi itulah akhirnya yang melahirkan kebijakan makan siang gratis yang sentralistik seperti ini ya. Ayo semua makan ikan yang saya kasih gitu kan. Seragam gitu ya. Jadi di dalam, setahu saya, program makan siang yang masuk ke sekolah-sekolah itu pastinya seragam, kan nggak mungkin ya pengadaan makanannya itu kan mengikuti selera masing-masing murid ya. Cuman di sini kan ada hal-hal yang perlu dipikirkan karena akan memungkinkan ada problem-problem. Karena apa? Yang jelas asupan makanan untuk setiap pribadi ya, untuk setiap anak itu tidak bisa sepenuhnya disamaratakan ya, karena kebutuhan gizinya itu beda antara satu anak dengan anak lain ya, berdasarkan usianya, aktivitas fisiknya, kesehatan dan kondisi-kondisi yang personal gitu. Jadi ada anak-anak yang intoleransi terhadap makanan tertentu ya, seperti susu, gluten, kacang-kacangan, sehingga kalau menyamaratakan menu ya tanpa mempertimbangkan hal ini ya bisa berdampak negatif pada kesehatan mereka gitu kan. Kemudian juga ada ya, setiap anak ya sekarang, orang tua zaman sekarang pun juga sudah berkembang sedemikian rupa, terkadang ada ideologi-ideologi ya, atau bahkan keyakinan ya yang memainkan peran penting tentang preferensi makanan. Misalnya ideologi vegetarian, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita paksakan gitu kan. Jadi kalau orang tuanya vegetarian akan sangat mungkin mendorong anaknya untuk menjadi vegetarian. Nah itu. Kemudian masalah keyakinan juga, misalnya ada aliran-aliran keagamaan tertentu yang juga melarang untuk makan makanan tertentu itu misalnya. Jadi di sini merancang sebuah program makan siang bergizi yang inklusif ya, yang bisa merangkul semua, kemudian fleksibel, itu menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Nah, apapun itu, program makan siang gratis ini sudah berjalan. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan program MBG ini dengan literasi gizi ya. Karena sejujurnya ya, bolo-bolo, sejujurnya saya kok agak ngeri ya dengan kebijakan MBG ini ya. Jadi saya harus jelaskan bahwa saya bukan haters pemerintah, saya tidak menempatkan diri sebagai oposisi. Ya kalau saya ini objektif aja. Kalau program yang baik ya mesti didukung,
program yang kurang pas itu mesti dikritisi ya. Jadi ya program makan bergizi gratis ini salah satunya juga berpotensi membahayakan keuangan negara. Jadi saya hanya berharap semoga negara kita ini akan baik-baik saja. Akan tetapi ini seandainya ya, jika ternyata dalam pelaksanaan kebijakan MBG ini mulai dirasa membahayakan negara ya, katakanlah membahayakan keuangan, membahayakan hal-hal lain yang berdampak pada tersendatnya program-program pemerintah, saya juga sangat berharap kebesaran hati Bapak Presiden untuk mau merevisi. Merevisi ya, jadi bukan menghilangkan program makan bergizi gratis ya, tapi direvisi. Ya, revisinya itu apa? Misalnya program makan bergizi gratis ini hanya bagi yang benar-benar membutuhkan. Misalnya di daerah-daerah tertentu, di daerah pelosok yang memang pasokan makanannya kurang, kemudian secara rata-rata gizinya sangat buruk, itu bisa diutamakan. Kemudian program ini juga bisa dilakukan secara bertahap. Ya mungkin dari wilayah-wilayah tertentu yang memang darurat makanan bergizi gitu ya. Jadi supaya apa? Kalau bertahap ini bisa dievaluasi dengan mudah. Bayangkan ya dengan tata kelola database di negara kita yang cukup buruk, ini bisa menjadi problem yang sangat pelik. Nah, seandainya ternyata suatu saat program makan bergizi gratis ini direvisi oleh Bapak Presiden, apa yang akan terjadi? Pasti akan dihujat. Pasti. Tapi ya nggak apa-apa. Paling dihujatnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan kemudian ya kita semua akan lupa gitu kan. Warga Konoha kan gitu. Jadi warga Konoha itu mudah menghujat, tapi juga mudah melupakan dan mudah memaafkan. Tapi yang pasti, jika Bapak Presiden berani merevisi janji politiknya itu sendiri, walaupun pastinya dihujat sesaat, tapi yang pasti Bapak Presiden akan dikenang akan putusan yang etis dan berani untuk menyelamatkan keberlangsungan negara. Yang harapannya tetap kita bisa meletakkan dasar-dasar sumber daya manusia yang berkualitas untuk masa depan dengan memperbaiki gizinya.